Pernahkah kamu kehilangan sesuatu yang sedang kamu duduki? Inilah kisah Abu Nawas si cerdik yang selalu membuat Suatu bingung pagi yang orang-orang. cerah, Abu Nawas menuju pasar Ia seperti menunggangi biasa. keledainya sambil bersenandung riang gembira. Tiba-tiba, ia berpapasan dengan rombongan penunggang keledai Total lainnya. ada 5 orang dan 5 keledai Mereka berjalan beriringan dalam menuju diam. pasar. Hanya suara tapak kaki Setelah keledai lama yang berjalan, terdengar. rombongan memutuskan berhenti untuk Semua orang beristirahat turun dari di bawah keledainya, pohon. kecuali Abu Nawas. Abu Nawas masih duduk di atas keledai. Tiba-tiba Ia merasa ada terlihat yang gelisah. aneh. Suasana hatinya berubah panik Celaka, mendadak. keledaiku hilang, teriak Abu Nawas tiba-tiba Orang-orang dengan terkejut. keras. Mereka menoleh heran ke arah Abu Bagaimana Nawas. bisa hilang? Bukankah sejak tadi kamu menungganginya? Abu Nawas tidak mendengarkan. Ia segera melompat turun dengan Wajahnya tergesa-gesa. cemas sekali. Ia harus memastikan jumlah keledainya Ia mulai saat ini. berjalan di depan barisan keledai yang sedang Jari beristirahat. telunjuknya menunjuk keledai satu persatu. 1, Dengan sangat serius. 2, 3, 4. Abu Nawas Gumamnya menoleh ke menghitung belakang. Matanya Benar, membesar karena hanya ada terkejut. 4, kurang 1, katanya dengan Orang-orang saling yakin. Pandang, bingung melihat tingkah anehnya. Salah satu pria mendekat. Abu Nawas, coba Abu hitung lagi Nawas dengan benar. bersedekap. Tentu saja benar. Ia meminta Keledaiku pria hilang 3 dicuri. untuk ikut menghitung bersamanya sebagai Mereka saksi. mengulang hitungan, mulai dari ujung barisan yang 1, terikat. 2, 3, 4. Frustrasi Tetap memuncak. saja, Hasilnya Abu kurang Nawas 1. merasa sangat Aduh, putus asa. bagaimana ini? Nanti istriku pasti akan sangat Orang-orang marah. mulai berbisik, mengira Abu Nawas sudah kehilangan akal Seorang sehatnya. pria 4 yang paling bijak, Ia melihat mengamati Abu dengan Nawas teliti baru saja situasinya. melompat turun dari keledainya. Wahai Abu Nawas, pria 4 memanggilnya dengan lembut. Sekarang, coba kamu berdiri dan hitung lagi dengan tenang. Abu Nawas bingung. Tapi aku sudah berdiri, Tuan. Pria 4 tersenyum. Tidak, pastikan kamu berada di tanah dan menghitung Abu semuanya. Nawas menurut. Ia berdiri menjauh dari area hitungan keledai. Ia mengatur nafas, mengambil posisi untuk menghitung kembali dengan teliti. Jari telunjuknya kembali menunjuk keledai 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, jarinya bergerak ke keledainya sendiri, yang bebas dan berdiri sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Abu Nawas terdiam Teriaknya sejenak. terkejut. Lalu matanya membesar, penuh kesadaran. Alhamdulillah, keledaiku kembali. Ia melonjak kegigirangan seperti anak kecil. Ia memeluk keledainya dengan erat, penuh rasa syukur yang berlebihan. Rombongan yang melihat kejadian itu mulai tertawa terbahak-bahak. Suara tawa mereka mengisi keheningan hutan kecil tempat mereka berhenti. Pria 1 berusaha berdiri tegak, masih menahan tawa. Abu Nawas! Dari tadi, kamu menghitung semua keledai, kecuali yang sedang kamu tunggangi. Abu Nawas terdiam sejenak. Otaknya memproses informasi sederhana itu. Ia mengangguk-angguk serius, mengakui kebodohannya sejenak. Oh, begitu ya. Pantas saja hilang, katanya dengan polos. Rupanya keledainya ikut aku, tapi akunya tidak ikut menghitung. Orang-orang kembali tertawa, kali ini lebih histeris dan keras. Tak lama kemudian, cerita lucu ini menyebar ke seluruh wilayah pasar Baghdad. Akhirnya, cerita itu sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah sedang duduk di singgasananya, mendengarkan laporan negara. Ketika pengawal menceritakan kisah konyol keledai yang hilang itu. Harun al-Rashid awalnya hanya tersenyum tipis, menahan diri. Lalu ia tertawa terbahak-bahak hingga harus memegangi mahkotanya. Abu Nawas memang sering terlihat bodoh, kata sang khalifah. Tetapi seringkali ia sedang mengajarkan kita pelajaran yang berharga. Khalifah meminta cerita ini disebarkan sebagai bahan renungan dan pelajaran. Pesan apa yang tersembunyi di balik kebodohan pura-pura Abu Nawas? Kita sering fokus mencari masalah di luar diri kita sendiri. Sementara, solusinya seringkali ada pada diri kita sendiri. Sejak yang saat luput itu, dihitung. orang pasar mulai berhati-hati dan Mereka teliti. selalu memastikan menghitung semua yang ada dengan teliti. Sebelum menyalahkan barang dagangan atau keadaan yang Mereka hilang. memastikan diri mereka sendiri sudah ikut masuk dalam Bahkan hitungan. saat menghitung anggota keluarga di rumah. Jangan sampai kepala keluarga lupa menghitung dirinya sendiri. Abu Nawas, sang guru tanpa sengaja,
berhasil mengubah Pelajaran kebiasaan selalu orang. Evaluasi diri sebelum Setelah menyalahkan semua drama keadaan di usai, sekitar. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Ia menuju pasar dengan riang, seolah tidak ada yang Keledainya terjadi. terlihat lelah, mungkin karena terlalu banyak drama Mereka panik. tiba di pasar. Suasana di sana sangat ramai Pedagang dan hidup. menawar, pembeli berdesakan. Abu Suasana Nawas khas turun Baghdad. dari keledainya. Lalu ia mengikatnya dengan Aku tali harus kuat. memastikan kali ini keledai tidak hilang lagi, pikirnya. Dan aku harus ingat untuk menghitung diriku juga, lanjutnya sambil tersenyum. Orang-orang pasar yang melihatnya hanya tersenyum geli. Mereka sudah tahu ceritanya. Mereka tahu persis apa yang sedang dilakukan Abu Nawas sekarang. Cerita keledai hilang menjadi legenda kecil yang lucu di pasar itu. Legenda tentang betapa mudahnya kita melupakan keberadaan diri sendiri. Saat kita mencari kesalahan, seringkali kita sendiri adalah variabel yang hilang. Ini adalah pelajaran lucu, konyol, tapi sangat mendalam maknanya. Abu Nawas kemudian berjalan menuju warung kopi langganannya. Ia memesan kopi hangat dan sepotong kue manis kesukaan istrinya. Ia bersantai sambil mendengar bisikan tawa orang tentang dirinya. Ia tahu, ia telah memberikan bahan tertawaan yang Keledainya sekaligus pelajaran yang sekarang moral. sudah aman, sedang makan Keledai rumput itu dengan berharap tenang. Abu Nawas tidak akan pernah lupa lagi Kisah ini menghitungnya. mengajarkan kita pentingnya memiliki perspektif Dan yang juga benar. pentingnya humor untuk menghadapi kepanikan dalam hidup. Jadi, sebelum kamu panik, hitunglah lagi semua yang ada di sekitarmu. Kamu lupa menghitung diri sendiri sebagai Karena bagian kadang dari masalah itu atau adalah solusi. kita yang sedang menunggangi solusinya. Sebuah kisah konyol namun penuh hikmah dari Abu Nawas, Suka sang cerita filosof lucu ini. gila. Bagikan dan ikuti